Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pak Egan dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan membawakan sesi Q&A dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman kelompok lain mengenai materi gagasan dan sejarah koperasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Erlinda Yulia, NPM 291, kemudian Laili Hidayati, NPM 66, Dewi Rohma, NPM 68, Dinda Mariana, NPM 76, dan juga Khairul Nisa Islamia, NPM 116. Pertanyaan dari kelompok 1. Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia tidak terlepas dari kehadiran lumbung-lumbung desa dan bank simpan pinjam pada tahun 1895 yang dipelopori oleh Raden Ngabei Arya Wiratmaja. Uraikan peranan lumbung-lumbung desa dan bank simpan pinjam tersebut dalam mendorong pertumbuhan koperasi di Indonesia. Jawabannya yaitu, dalam mendorong pertumbuhan koperasi di Indonesia, lumbung-lumbung desa dan bank simpan pinjam memang mempunyai peranan. Adapun peranan bank simpan pinjam yaitu untuk menolong sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkraman pelepasan uang yang dikala itu sangat merajalela. Bank simpan pinjam tersebut semacam bank tabungan dengan istilah UU nomor 14/1967 tentang pokok-pokok perbankan yang diberi nama Bank Simpan Pinjam para Priai Purwokerto. Bank simpan pinjam didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 oleh Raden Ngabei Arya Wiratmaja dan Patih Purwokerto. Selanjutnya, Friedrich W. Raiffeisen, Jerman pada tahun 1896 mendirikan Bank Simpan Pinjam dan Kredit Pertanian Purwokerto. Dalam rangka pelaksanaan Bank Simpan Pinjam dan Kredit Pertanian tersebut dan sekaligus sebagai perwujudan gagasan membangun koperasi, maka berdirilah lumbung-lumbung desa di pedesaan Purwokerto. Peranan lumbung-lumbung desa yaitu untuk menyediakan kredit bagi petani melalui konsep koperasi Raiffeisen. Lumbung-lumbung desa adalah lembaga simpan pinjam para petani dalam bentuk bukan uang namun in natura atau simpan badi pinjam uang, karena pada abad yang silam uang tunai teramat langka di pedesaan. Pertanyaan dari kelompok 2 yaitu pada slide pertama membahas mengenai ideologi, sistem perekonomian, dan aliran koperasi. Menurut kelompok 3, uraikan manakah dari masing-masing elemen tersebut yang sesuai dan dianut oleh sistem koperasi di Indonesia. Berikan alasannya dan jelaskan contoh singkat dalam penerapannya pada koperasi di Indonesia. Nah, sebelum menjawab pertanyaan inti dari kelompok 2, saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu mengapa adanya perbedaan ideologi dan sistem perekonomian dapat mempengaruhi perbedaan aliran koperasi setiap bangsa. Ya, jadi pada dasarnya memang perbedaan ideologi suatu bangsa akan mengakibatkan terjadinya perbedaan sistem perekonomian dan juga aliran koperasi yang dianutnya. Nah, begitu juga sebaliknya, setiap sistem perekonomian suatu bangsa juga akan menjiwai ideologi bangsanya. Begitu juga dengan aliran koperasinya pun akan menjiwai sistem perekonomian dan juga ideologi bangsa tersebut. Nah, secara garis besar, Paul Hubert Kasselman membagi aliran koperasi menjadi 3 aliran, yaitu aliran yardstick, kemudian aliran sosialis, dan aliran persemakmuran. Nah, aliran yardstick pada umumnya dijumpai pada negara yang memiliki ideologi kapitalis atau yang menganut sistem perekonomian liberal. Nah, hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi ini bersifat netral. Hal ini berarti pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap keberlangsungan hidup koperasi di tengah masyarakat. Atau dapat dikatakan bahwa pemerintah memperlakukan koperasi dengan swasta secara seimbang dalam pengembangan usahanya. Sehingga maju tidaknya koperasi tetap terletak di tangan anggota koperasi itu sendiri. Nah, pengaruh aliran yardstick ini cukup kuat
terutama di negara-negara barat di mana industri berkembang dengan pesat di bawah sistem kapitalisme, antara lain seperti Amerika Serikat, Perancis, Swedia, Denmark, Belanda, Jerman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aliran sosialis, di mana lahirnya aliran sosialis ini tidak terlepas dari berbagai keburukan yang ditimbulkan dari adanya sistem kapitalisme. Karena itu, pada abad 19, pertumbuhan koperasi di negara-negara barat sangat didukung oleh kaum sosialis. Akan tetapi, dalam perkembangannya, kaum sosialis kurang berhasil memanfaatkan koperasi bagi kepentingan mereka. Kemudian, kaum sosialis diantaranya berkembang menjadi kaum komunis yang mengupayakan gerakan koperasi sebagai alat sistem komunis sendiri. Nah, koperasi ini dijadikan sebagai alat pemerintah dalam menjalankan program-programnya sehingga otonomi dari koperasi ini menjadi hilang. Aliran ini banyak dijumpai di negara Eropa Timur dan Rusia. Selanjutnya, aliran koperasi persemakmuran. Pada aliran koperasi persemakmuran, koperasi ini dipandang sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, penganut pandangan ini menyatakan bahwa upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki rakyat, terutama yang memiliki skala kecil, akan lebih tepat dilakukan dengan media koperasi. Penganut aliran ini juga meyakini bahwa organisasi ekonomi sistem kapitalis tidak akan menjadi suku guru perekonomian. Sebaliknya, mereka menyatakan bahwa koperasi memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat. Nah, dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang sesuai dan dianut oleh sistem koperasi di Indonesia adalah koperasi dengan aliran persemakmuran, dengan sistem ekonomi campuran dan juga ideologi campuran, yang saat ini ideologi bangsa Indonesia menjadi ideologi Pancasila. Nah, untuk contoh singkatnya dapat dilihat dari adanya hubungan koperasi dengan pemerintah, di mana koperasi tetap mempunyai otonomi dan pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan koperasi di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif agar koperasi tumbuh dengan baik. Pertanyaan dari kelompok 5. Ada pembahasan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Apa isi dari undang-undang tersebut? Bisa dijelaskan secara singkat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 itu tentang koperasi. Koperasi yaitu organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ada prinsip koperasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Prinsip dasar koperasi diantaranya 1. Keanggotaan koperasi sifatnya terbuka dan sukarela. 2. Proses pengelolaannya dilakukan secara demokratis. 3. Pemberian balas jasa kepada anggotanya disesuaikan dengan modal anggota tersebut. 4. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU mengedepankan rasa keadilan sesuai dengan kinerja dari masing-masing anggota. 5. Mandiri. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. 6. Koperasi bisa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Dan 7. Koperasi memperkuat gerakan dengan bekerja sama. Pertanyaan dari kelompok 6. Berikan satu contoh nyata dari latar belakang timbulnya aliran koperasi berdasarkan ideologinya. Jawabannya adalah ideologi koperasi merupakan suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan tujuan atas pendapat yang memberikan arah dan tugas untuk kelangsungan hidup, seperti cara berpikir seseorang, pemahaman teori dan tujuan yang terpadu sehingga menjadikan suatu program sosial politik, yakni dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
buku bahasa atau buku pustaka pada tahun 1989. Nah, dalam penerapan keseharian dapat diterapkan dari landasan koperasi. Liberalisme merupakan suatu paham kebebasan politik dan ekonomi adalah hak setiap individu. Seperti pada masyarakat, untuk bergabung dalam koperasi sangat terbuka untuk memberikan modalnya. Selain itu, hak akan mandiri dan bertanggung jawab akan usahanya juga diberikan suatu kebebasan. Nah, selain itu, sistem ideologi sosialisme merupakan perkembangan dari kapitalisme di mana paham lebih mengutamakan kebersamaan sebagai tujuan hidup. Seperti pada saat bagian sisa hasil usaha dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara adil pada anggota koperasi. Selain itu juga adanya pendidikan koperasi guna mewujudkan pemenuhan dalam kehidupan berkoperasi, kerjasama yang diterapkan dalam suatu perkoperasian. Nah, untuk contohnya dalam kehidupan nyata, contoh nyata dari latar belakang timbulnya koperasi berdasarkan ideologinya seperti kerjasama antar koperasi simpan pinjam atau KSP, Bina Harja dengan koperasi serta usaha atau KSU, Kelapa Dwi Valentan di Jakarta Timur untuk membuka warung serba ada atau waserba sebagai wujud dari kerjasama antar koperasi. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 7. Koperasi mempunyai peran penting untuk perekonomian kerakyatan. Akan tetapi, di era modern ini, keberadaan koperasi perlahan-lahan semakin dilupakan. Apakah hubungan koperasi dengan ekonomi kerakyatan? Jawabannya, ekonomi kerakyatan sendiri merupakan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Ekonomi kerakyatan memiliki prinsip bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dan selain itu, ekonomi kerakyatan juga menginginkan kemakmuran rakyat. Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan itulah yang seluruhnya terkandung dalam koperasi. Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat itu sendiri. Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki peranan dalam hubungannya dengan ekonomi kerakyatan. Pertanyaan dari kelompok 8. Menurut kelompok Anda, berikan penjelasan tentang kontribusi koperasi dalam membangun dan memberdayakan ekonomi kepada masyarakat. Jawabannya yaitu kontribusi koperasi dalam membangun dan memberdayakan ekonomi masyarakat yaitu koperasi merupakan badan usaha yang kegiatannya berlandaskan gotong royong dan asas kekeluargaan. Keberadaan koperasi di tengah-tengah kegiatan ekonomi masyarakat sangat terasa membantu serta memudahkan perekonomian para masyarakat, khususnya bagi anggota koperasi. Dengan adanya koperasi, perlahan-lahan masyarakat dapat merasakan manfaatnya yang sangat banyak, seperti simpan pinjam modal, memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran, hingga dapat menghasilkan laba dari penjual produk koperasi. Melihat banyaknya manfaat yang diperoleh dari adanya koperasi, maka dapat dikatakan berdirinya koperasi memberikan kontribusi yang besar dalam membangun dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh kontribusi koperasi di dalam masyarakat. Yang pertama, koperasi unit desa atau KUD. Seperti A. Menyalurkan sarana produksi pertanian, contohnya pupuk, bibit tanaman, alat pertanian, dan lain-lain. B. Penyuluhan teknis untuk para petani. Yang kedua yaitu koperasi sekolah, seperti A. Menyediakan alat tulis dan alat belajar lainnya dengan harga terjangkau. B. Menyediakan buku-buku pelajaran yang mendidik. C. Menyediakan makanan serta minuman ringan. Nah, demikian sesi Q&A dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.